Semua infak sahabat kau tak sampai semua. Sahabat-sahabat alam gaib yang pernah ketemu. Bagi yang ingin bantu sekolah tahfiz Quran, tolong. Datang amplop Ustadz Somad, ini yang bisa saya bantu, tolong. Saya lihat tipis, saya pun bukanya malas. Berapa nih? Tulis saja, saya tulis saja di luar. Untuk suku terasing, nanti akan saya bawa 6 bulan sekali. Besok mau berangkat, saya buka. $1.000. $1.000 Pak Ustadz. Berapa itu? Kali 13 juta. Berarti 13.000, 13 juta. $1.000, $1.000, $1.000, $1.000. Ternyata setelah dikumpul semua 134 juta. Saya suruh tukar, pergi tukar sana. Berapa? 134 juta. Pengirimnya siapa? Lupa catat nomor namanya. Maksudnya kalau ingat nomornya kan bisa telepon lagi, bisa kirim lagi enggak? Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang-orang baik di dunia ini masih banyak. Mudah-mudahan kebaikan mereka ini dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sepanjang perjalanan jadi ustadz menemukan makhluk-makhluk yang unik. Ada satu, dia nanya saya, Ustadz, ya, saya bayar zakat 10%. Bayar zakat itu 2,5%. Ngapain kamu bayar 10%? Gini Ustaz, kalau pedagang berapa zakatnya? 2,5%. Kalau petani 10%. Kalau nggak pakai irigasi, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Ketika pagi dia sapinya, kita masih beda-bedakan. Ini orang, ini sapi. Pas sore pulang sama bentuknya. Melumpur. Petani di dalam lumpur, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, zakatnya berapa? 10% kalau tidak pakai irigasi. Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Ustadz, saya tinggal di ruang ber-AC, berangkat pakai mobil, masa zakat saya 2,5%? Saya malu sama petani di hadapan Allah. Akhirnya dia bayar 10%. Masya Allah. Tapi manusia yang begini nggak banyak. Unik dia. Makhluk-makhluk seperti ini mesti dibudidayakan. Masya Allah. Tabarakallah. Suatu ketika saya ketemu lagi orang, manusia juga, belum. Ustaz Somad, iya. Kalau uang saya 1 miliar, zakat saya berapa? Kalau 100.000, kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Betul? Kalau uangnya 1 M, zakatnya 25 juta. Oh, saya Ustadz Somad kemarin keluarkan zakat 50 juta. Oh, berarti uang Bapak 2 M. Enggak, uang saya cuma 300 juta. Oh, salah hitung saya bilang. Kalau uangnya 300 juta, berarti zakatnya 7,5 juta. Iya kan? 300 juta, 7,5 juta. Kenapa bayar 50 juta? Gini Ustadz, maksudnya saya mau mancing Allah. Kira-kira kalau saya bayar sekarang 50, mudah-mudahan tahun depan dia kasih 2 M. Lama saya mikir, ini ilmu pancing-memancing saya nggak pernah belajar. Jadi gimana Pak Ustadz? Dia betul-betul beri 50 juta dan dia berniat untuk zakat 7,5 juta zakat, sisanya terhitung sebagai sodako, bukan somat. Sodako. Apakah orang yang bersodakoh diganti Allah? Kamasali habbah, seperti 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap cabang ada 100. 1 biji yang kau tanam akan tumbuh 7 cabang. 1 cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Saya tahu Bapak menyebutkan Allah itu terpaksa untuk menyenangkan hati saya saja.
Nah, semuanya tulus ikhlas insyaallah. Ada orang-orang yang ketika diajak untuk sholat berjamaah, kalau diajak sholat berjamaah, encer lah Pak Ustaz. Diajak puasa Senin Kamis, bisa. Tapi kalau sudah diajak bersodakoh, Masya Allah. Oh, lewat kotak hari Jumat, begitu udah dekat, pura-pura tidur. Bapak Ibu, gimana rapat hasil kita nanti akan sholat tarawih berjamaah ya? Siap. Nanti kita akan pasang kepanitiaan, Bapak yang akan ngurus parkir ya? Oke. Nanti Bapak akan menyambut Ustadz ini. Iya. Masalah dana biaya kita gimana? Permisi, sakit perut. Oleh sebab itu masa ada orang diuji matanya, insya Allah dia bangun malam, usolli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Ada yang diuji telinganya, insya Allah dia sanggup mendengarkan lagu, zikir dan doa. Ada yang diuji kakinya, insya Allah sanggup. Wa naktubu ma qaddamu wa asarakum. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Salatnya banyak, keningnya bersimpuh sujud di hadapan Allah. Tapi kalau sudah diambil duitnya, kumat, kedekut, pelit, apa lagi? Medit, ada lagi di atas itu? Pokoknya Bapak hafal semua. Itulah yang akan merusak kita. Di antara penyakit yang merusak manusia adalah syuhun muta'. Syuh, shin sama ha, syuh. Kalau mau menyebut syuh, gosok gigi dulu. Kalau enggak, jamaah pingsan. Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqashuh nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Apa itu penyakit syuh Pak Ustadz? Apa bedanya dengan bakhil? Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Mana yang lebih hebat, bakhil dengan syuh? Dengar cerita saya baik-baik. Ini termasuk soal juga untuk CPNS. Kita makan bertiga, saya, Bapak A, Bapak B. Saya, Bapak A, Bapak B. Masuk rumah makan. Lalu kami pun makan. Makan. Selesai makan tentu bayar. Pas giliran bayar, panggil. Mbak, hitung. Berapa? 75.000. Dia pun ambil dompet, keluarkan duitnya. Ini 25.000, saya aja. Kalau ada orang begini, ini namanya bakhil. Karena uang dia hanya untuk diri dia saja. Ada yang lebih hebat daripada bakhil. Sini Mbak, berapa? 75. Sebentar ya, saya ke belakang. Nah itu namanya syuh. Kalau bakhil, uang dia untuk dia, tidak mau untuk orang lain. Kalau syuh, uang dia pun dia tidak mau untuk dia. Uang orang dia tarik ke dia. Kira-kira mana yang lebih hebat? Syuh apa bakhil? Kalau mau ngetes teman kita syuh apa bakhil, besok ajak makan siang. Kalau dia cuma bayar punya dia saja, nah itu bakhil, ente bakhil ente. Tapi kalau dia, permisilah, ente yang bayar ya, ntar bulan depan gua yang bayar. Syuh ente. Wa may yuqashuha. Kenapa dia tidak mau bayar? Karena setan selalu membisikkan ke telinga dia, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan fakir. Kau miskin. Ini cuma 5.000, kau keluarkan 5.000. Emangnya 1 juta kalau nggak ada 5.000 cukup? Enggak kan? Iya, jangan. Setan selalu berbisik. Makanya kalau ada teman kita, sahabat kita yang selalu bisik, mau kemana bro? Mau bayar zakat. Apa? Jangan bayar zakat. Bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa ta'ala insyaallah terbakar dia insyaallah. Yang jadi masalah, kalau yang goda kita jin setan, kita bacakan ayat kursi insyaallah kabur. Ini kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, tadi kan Ustaz cerita tentang orang dagang, jual kursi rotan, jual bunga, jual makanan, jual beras. Cara ngitungnya 3, modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Hutang yang mana? Hutang yang terkait bisnis.
Jangan hutang rumah, hutang mobil dimasukin. Ada kawan saya, dia ambil zakat. Sampai di tempat rumah saya lihat, oh Masya Allah, ini orang kaya. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Pak, nampaknya bapak ini orang kaya pak. Kami ambil zakat, mau minta 2,5%. Apa kata dia? Mohon maaf ya dek, rumah saya kredit, mobil saya kredit, motor kredit. Yang cash cuman istri saya. Itu pun karena mertua mengatakan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh kredit, di kreditnya juga bininya itu. Akhirnya kawan kita yang dari petugas ambil zakat, oke. Karena bapak nggak mau bayar zakat, ya sudah. Terima kasih, ma'assalama, say goodbye. Selesai. Mereka pun pulang ke kantor. Gak berapa lama setelah itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hari berubah menjadi musim, musim berganti. Datang si bapak. Teman-teman melihat dia datang dari jauh. Alhamdulillah, bapak yang kemarin sudah dapat hidayah. Lihat tuh dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pak, alhamdulillah, silakan. Bapak mau bayar zakat? Gini deh, ada nggak zakat untuk saya? Bangkrut. Saya bukan nakut-nakuti, tapi ini true story, kisah nyata. Nama dan tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang mau kisah nyata ini boleh, nanti saya bawakan ke tempatnya, biar tahu begitulah penderitaan orang yang pelit, bakhil. Uang zakat bila tidak kau keluarkan akan keluar dengan caranya sendiri. Tidak ada cerita akan keluar dengan caranya sendiri. Disimpan. Datang petugas ambil zakat, ngaku susah. Ya Allah, saya susah, mau mati ini. Bapak Ibu, siapa yang punya kambing 40 ekor, maka zakatnya 1 kambing. Kalau sapi, maka zakatnya, nah ditanya, Bapak kambing apa sapi? 40 ekor kambing, maka zakatnya 1. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Dan yang 1 hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 lahir. Apa kata dokter hewan? DRH. Banyak orang salah. DRH dia katakan dokter honoris causa. Bukan, dokter hewan. Kata dokter hewan, ini kambing bapak besok jam 6 lahir. Oke, jam 6 dia hitung. Kambing saya 39. Nanti jam 6 lahir 1 berarti 40. Petugas ambil zakat datang. Waduh, gimana caranya nih? Jam 5 dia potong. Bismillah, Allahu Akbar. Dia suruh istrinya masak. Datang ambil zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan kami dapat info, katanya kambing anda subuh ini 40. Silakan aja hitung sendiri. Loh, kok 39? Udah saya potong 1. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Mereka sangka sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang sedang memainkan tipu daya. Wa makaru. Wa makar Allah. Mereka menipu Allah. Allah balas. Musyakalah namanya dalam ilmu balaghah. Jangan katakan Allah penipu. Allah membalas tipu muslihat mereka. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Allah maha sebaik-baik pembalas tipu daya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Sakit. Dibawa ke tempat tusuk pakai paku, pakai jarum, apa namanya itu? Jarum akupunktur. Tusuk sini, gimana Pak? Makin sakit. Gak mempan jarum, paku payung, oh makin sakit. Dipijat, pusuk, makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura datang dokter bawa martil kecil. Dipukulnya lutut. Ayah, lampung lah lama pakai. Ayah, lutut lampung lama pakai lah. Jadi gimana dok? Tenang, gak usah takut. Kita sudah sediakan lutut. Apa? Made in China. Diimpor dari Cina, dibawa ke Singapura. Berapa harganya dok? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah duit yang selama ini disimpan. Takut keluar dengan caranya sendiri. 100 juta keluar meleleh air mata. Itu uang apa namanya? Uang hantu dimakan setan.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit 100 juta, keluarkan zakatnya kapan? Malam ini juga. Tapi jangan pulang, ceramah, jangan pulang. Besok pagi bawa uangnya. Kalau uang kami 100 juta, zakatnya berapa Pak Ustadz? 2,5 juta. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Malam ini ada 1.000 orang. 2,5 juta. Soal ketiga, Badan Akreditasi Pegawai Nasional. Ujian CPNS. Jika ada orang memiliki uang 100 juta, jumlah jamaah Babus Salam ada 1.000 orang, berapakah zakat yang terkumpul? A. 25.000. B. 3 miliar. 2.500.000 kali 1.000 sama dengan 2,5 M. Kalau kita punya 2,5 M, dibelikan cendol berenang gitu. 2,5 M. 2,5 M beli kerupuk lomba 17 Agustusan. Setahun punyanya. Kalau ada 1.000 orang malam ini yang mengeluarkan zakat masing-masing 2,5 juta, besok sepakat jam 8 pagi datang menyerahkannya 2,5 M, mendirikan satu SMP IT Babus Salam. Allahu Akbar. Anaknya sekolah di mana? SMP IT Babus Salam. Dengan masuk ke SMP IT Babus Salam, selamat anaknya dari tawuran, selamat dari narkoba, selamat dari zina. Kenapa? Ada 5 pelajaran agama. Ini Ustadz nih mimpi. Memang orang Islam mesti bermimpi. Kalau engkau tidak pernah bermimpi, maka engkau tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Dulu orang yang membangun masjid ini pasti diawali dari mimpi. Jam berbunyi. Saya sangka ada yang ngerjain saya dari belakang. Wah, ini trauma sejak banyak orang gila ini, ketakutan. Tadi masuk hotel, sebelum saya masuk, tim masuk dulu ke dalam. Ustadz, jangan masuk dulu. Masuk ke dalam, masuk kamar mandi, buka. Kenapa? Mana tahu ada orang gila. Tadi malam, pas kami sampai di Bekasi, Ustadz Somad, maaf, mobil nggak bisa masuk. Kenapa? Macet total, penuh orang. Jadi gimana? Ustadz harus naik motor. Siap naik motor? Sampan aja ku naik, apalagi motor. Jadi saya naik motor. Ya, saya mau naik motor. Silakan naik Pak Ustadz. Tunggu, yakinkan nggak gila yang bawa. Jadi Ustadz banyak traumanya sekarang. Insya Allah ini dari kita. Allah selamatkan insya Allah. Jangan khawatir, jangan tertelan isu-isu. Tapi kalau ada yang agak-agak gila, periksa juga. Insya Allah tangkap, waraskan dia, doakan. Dulu ada orang gila, lalu kemudian dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Air liurnya ditahan. Sudah banyak diludahinya wajah orang gila. Sehat. Setelah orang gila tadi sehat, keluarga yang gila itu ngasih hadiah kambing. Lalu dia melapor kepada Nabi. Hadisnya sahih. Buka buku saya 37 masalah populer tentang bid'ah. Asal muasal bid'ah. Ada yang mengatakan bila tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini enggak pernah dibuat Nabi. Mana pernah Nabi ngajarkan? Hai orang beriman, kalau ada orang gila bacalah Fatihah banyak-banyak, tahan air liur. Enggak ada. Itu murni inisiatif dia. Mana tahu nanti ada ketangkap, ikat dia, baca Fatihah rame-rame semuanya. Insyaallah sehat. Hadisnya sahih. Insyaallah sehat. Kalau dia pura-pura gila, kena air liur tuh gila dia sekalian. Nah, jadi kemudian Nabi tidak bertanya kepada dia, kenapa kau pandai-pandai buat baca Al-Fatihah dengan air liur? Nabi tidak perkarakan itu. Perbuatanmu baik, enggak apa-apa. Lalu kambing hadiah ini boleh ya Rasulullah? Boleh. Itulah makanya boleh mengambil upah hadiah dari ruqyah. Nah, ruqyah. Makanya nanti masjid ada namanya lembaga amil zakat infak sedekah, satu kantor. Di sampingnya ada namanya rumah sehat. Jangan rumah sakit. Kalau rumah sakit orang sehat masuk tambah sakit. Sampai sekarang saya nggak mau diperiksa sama dokter.
Ustadz, kalau Ustadz datang ke Jakarta, silakan datang ke rumah sakit kami. Nanti Ustadz akan medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan. Karena nanti dokter pasti mengatakan, Ustadz harus istirahat 2 bulan. Wah, ini mata Ustadz nampaknya kurang gizi. Ini nampaknya telinga Ustadz kurang pendengaran. Coba buka mulut Ustadz. Suaranya udah hampir habis. Ustadz harus banyak istirahat, makan vitamin ini dimakan 2 kali sehari, ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini makan sebelum tidur, ini makan setelah tidur. Ngapalnya aja tambah penyakit. Lalu Ustadz menyepelekan dokter. Tidak. Anak saya lahir tetap ke rumah sakit. Dan kalau saya sakit tetap pergi ke dokter. Tapi terlampau menyambungkan, melekatkan hati kepada manusia. Jangan. Serahkanlah kepada Allah. Wala quwata illa billah. Tapi sakit ya berobat. Jangan dia ngasih obat, bang, silakan makan. Sudah kuserahkan sama Allah aja. La haula wala quwata illa billah. Allah, bukan berserah tanpa usaha. Gimana? Jadi kita bangun sekolah Babus Salam, udahlah serahkan aja sama Allah. Oh enggak, kita usaha buat galangan dana, buat akhlak, bangkitkan semangat berzakat. Yang paling mantap namanya zakat. Di bawah zakat namanya pas benda. Amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Wa anfiqu min thayyibat, infakkanlah yang baik-baik. Ma kasabtum, hasil usaha kamu. Ada orang menginfakkan mikrofon, alhamdulillah. Andai tidak ada yang menginfakkan mikrofon, gimana saya mau ceramah? Ada yang menginfakkan AC, ada yang menginfakkan jam. Kalau nggak ada orang menginfakkan jam, mana tahu saya sudah ceramah 40 menit. Saya ceramah insya Allah 60 menit. Setelah itu baru kita buka tanya jawab. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di Kuala Lumpur 60 menit. Di Jawa Barat 60 menit. Di Makassar 60 menit. Karena sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Kalau begini kecilnya setengah jam aja cukup. Bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya selalu ceramah mengatakan begitu, sesuai yang tertulis di botol 600 ml 60 menit. Pas ceramah di Tanjung Jabung Timur, Jambi, bupatinya meletakkan 20 botol. Ustaz Somad, kami selalu dengar Ustaz selalu alasan 60 menit karena 600 ml. Nih, silakan ceramah 20 jam. Begitulah cintanya jamaah kepada Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan cinta mereka berbalas kasih sayang Allah. Nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada mereka, Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Yang dulu berkasih sayang karena aku, mana mereka? Mana? Nanti di akhirat aku akan berikan mereka naungan sehingga tidak panas pada saat tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang malam ini berkasih sayang karena Allah. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Saya bukan orang politikus. Saya tidak ingin mencaleg jadi anggota legislatif, calon bupati, jadi gubernur, calon bupati, calon presiden. Walaupun nama saya masuk 0,3%. Nggak usah khawatir, saya tak mau politik. Tapi kita semua berkasih sayang karena la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau kita punya harta, kita beli tanah. Tanah yang luas itu nantilah yang akan membuat kita selamat dari azab Allah dengan mendirikan SMP IT, sekolah menengah pertama IT, Islam terpadu. Jadi ada Islamnya. Dengan itu nanti anak-anak diajarkan pakai celana panjang. Apa beda SMP IT sama SST enggak IT? SMP enggak IT, celananya pendek, lututnya kelihatan, aurat, sudahlah hitam bekudis. Tapi kalau SMP IT, maka dia celana panjang. Kalau SMP biasa masuk kelas,
Tapi kalau SMP IT masuk kelas baca Quran 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hati gurunya tenang, hati muridnya tenang. Yang di dalam itu ada diganggu setan jin, jinnya labu kabur semua. Karena ketika dibacakan ayat Quran, jin setan lari. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak ini nanti mana tahu marah-marah, abang baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa sinatun wala naum. Lahu. Begitu juga sebaliknya. Mana tahu bapak pulang, "Mas, kemarin aku lihat di HP-mu katanya kamu mulai selingkuh ya?" Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini HP-nya Mas. Kemarin kan? Lahu ma fis. Dimasukkannya ke dalam kolam. Jangan. Orang yang marah jangan dibalas marah. Kalau ada api bergejolak, ya jangan kita siram bensin, menyala dia. Siramkan air, panas, siramkan air. Pas naik motor, semprit sama Pak Polisi. Prit. Mana STNK? Allahu la ilaha illallah. Gak mempan. Apa kata Pak Polisi? Kita kan sama-sama ngaji kemarin. Kecuali Pak Polisi nggak ngaji, sama-sama ngaji, sesama bacaan kata polisi. Saya betul-betul bangga malam ini. Pak Polisi hadir, Pak Tentara hadir. Mereka adalah orang-orang diberikan Allah Ta'ala kekuasaan, tapi dengan kekuasaannya justru datang menolong agama Allah Subhanahu. Mana ada orang gila berani mau masuk ke masjid? Mereka ada di sini, pakai pistol, pistolnya pistol besi. Bukan pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau benda itu namanya infak, ngasih lampu infak. Tapi Allah Maha Adil. Pak Ustaz, kami nggak bisa infak. Mau beli mikrofon nggak bisa, mau beli kamera nggak bisa, mau beli lampu nggak bisa, mau beli AC nggak bisa, kami miskin. Lalu gimana? Tenang, ada namanya sodako. Jangan somat. Yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak. Bagi yang nggak sanggup infak, sodakoh. Sodakoh itu apa? Senyum. Ngasih kamera nggak bisa, ngasih AC nggak bisa, ngasih lampu nggak bisa, ngasih mikrofon nggak bisa, ngasih apa? Senyum. Senyum. Loh, mana dalilnya? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Yang punya teori kita, yang ngamalkannya orang lain. Dia buat bulat, ada mata dua, ada huruf U. Tulis di bawah, keep smile. Senyum, senyum. Maka banyak-banyak senyum. Tapi sama orang. Ini duduk pinggir jalan, ada angkot, senyum. Metro mini, senyum. Ada lagi sebagian orang kalau sama bini orang senyum. Bini sendiri, wah ini nggak benar ini. Loh, itu kok ada pakai jilbab? Masya Allah, anak ustadz masih kecil pakai jilbab datang pengajian. Mudah-mudahan menjadi perempuan yang solehah. Mereka yang akan melahirkan putra-putri bangsa akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Ada anak-anak laki-laki dibawa pengajian, ada anak perempuan dibawa ayahnya pengajian. Beginilah caranya. Tapi anak-anak yang dibawa ngaji ini yang umur 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa. Ini sudah di atas ini. 4, 5, 6 ke atas bisa. Karena ada anak-anak 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa. Karena kalau kita sholat dia ribut, lari sana, lari sini. Ini mana ada? Tenang, tenang, tenang. Ada anak-anak kecil nggak bisa. Saya masuk ke masjid, saya suruh diam. Shh, diam lagi nih saya. Tapi kalau yang udah gini, nah, nanti kalau ada pengajian Ustadz Somad duduk rapi ya. Ya Pak.
Nanti kalau papa di depan, anak di belakang, jangan main-main ya. Ya pak. Tenang. Anaknya diam, bapaknya yang main-main. Ternyata orang dewasa, kalau sudah sama dewasa ketemu kembali jadi anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Jadi yang bisa sedekah, saya Pak Ustaz ngasih semen 5 sak, infak apa sedekah? Infak. Kamu bisa? Enggak. Terus saya insya Allah ikut gotong royong bawa semen ke atas ngecor lantai 1. Itu namanya sedekah. Bersedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini harus ada sedekahnya. Bawa ikut gotong royong. Kalau kau bisa infak, infak. Kalau enggak bisa infak, sedekah. Jangan enggak bisa infak, enggak bisa sedekah. Beli semen enggak mau. Ikut ngecor semen enggak mau. Setelah masjid bangunan siap baru datang. Kelihatannya miring nih tiang. Ini AC-nya terlalu banyak ini. Ini banyak makan watt listrik ini. Gimana ini? Ngasih nggak mau, nolong nggak mau. Orang seperti ini maunya gimana ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kalau bisa ya ikut. Kalau mau jadi pemimpin, kita ngikut. Kalau nggak mau jadi pemimpin, mengikut. Kalau jalan sama saya harus jelas. Kamu pemimpin atau saya pemimpin? Kalau saya pemimpin, ikut saya. Kalau kamu pemimpin, saya ikut. Jangan diletak di depan menyipak ke belakang, diletak ke belakang nanduk ke depan. Diletak di samping nyikut. Kalau ada orang model begini, di belakang nendang, di depan nanduk, nanti hari raya kurban, bismillahi wallahu akbar. Tenang aja, tadi sekarang tanya, mana dia? Itu Pak Ustaz, nanti kita potong Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz, yang atas tadi namanya zakat. Di bawah itu apa namanya? Infak. Di bawah itu apa namanya? Sedekah. Ada lagi? Ada. Namanya apa? Waqafa. Waqaf. Waqaf artinya berhenti. Kenapa berhenti? Dulu uangnya ngalir tiap bulan. Itu ruko siapa? Punya saya Pak Ustaz. Harganya berapa? 1 M. Disewa orang berapa? 1 tahun 100 juta. Ngalir, masuk kantong. Ngalir. Tapi setelah wakaf, duitnya nggak ngalir lagi, berhenti. Saya wakafkan ruko ini 1 untuk Masjid Babu Salam. Uangnya tiap tahun 100 juta. Silakan untuk operasional masjid dan gaji guru. Nah, itu namanya wakaf. Tapi harus ada 3. Orang yang berwakaf, orang yang nerima wakaf, ruko yang diwakafkan, ijab dan qabul. Yang berwakaf, wakif. Yang nerima wakaf, mauquf alaih. Yang diwakafkan, mauquf bih. Ijab dan qabul. Aku wakafkan ruko ini untuk Masjid Babu Salam karena Allah Ta'ala tunai. Aku terima. Sah. Makanya nggak benar kalau ada kotak wakaf. Karena kita nggak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita masukkan duit ke kotak? Kotak, terimalah duitku ini. Lalu kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, jadi jelas harus ada kotak-kotaknya. Ini namanya zakat, ini namanya infak, ini namanya sedekah, ini namanya wakaf. Ustaz, tanah saya yang 2 hektar, silakan ambil. Saya nggak ada wakaf. Rupanya surat tanah 10. Tumpang tindih bermasalah. Akhirnya kita datang, Pak, kami sudah survei itu tanah yang Bapak wakafkan 2 hektar, ternyata tanah bermasalah. Gimana? Apa kata dia? Karena bermasalah itulah saya wakafkan. Kalau nggak bermasalah, mendingan saya jual. Makanya kita ini diajak beribadah itu mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan karena itu tempat jin buang anak cucu, maka diwakafkannya. Ambil 2 hektar untuk masjid, ambil. Ternyata hari berganti musim merubah, berdirilah mall besar. Tanah yang dulu tidak laku sekarang berharga 5 juta 1 meter. Anak mantunya datang, ini tanah bapak kami. Bapak kalian sudah mewakafkan ke masjid. Mana suratnya?
kesalahan masyarakat kita tidak mengurus surat. Bahkan izin bangunan tak diurus, akte notaris tak diurus. Ketika ditanya, udah diurus Pak? Sudah kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan negara hukum. Kalau ada macam-macam akan ada surat menyurat. Maka buatlah akta ikrar wakaf di kantor urusan agama kecamatan. Nah, besok kalau sudah ada yang ngurus tanah wakaf, nanti Bapak pergi. Bapak yang berwakaf, ketua masjid yang nerima wakaf namanya Nazir, ini tanah wakafnya ikrar di kantor KUA. Bapak mau kemana Pak? Mau ke kantor KUA. Jangan nikah lagi Pak. Yang mau nikah itu siapa Bu? Itu Bapak mau ke KUA? Mau ngurus akta. Akta apa? Ikrar wakaf. Oh, saya kira Mas mau nikah. Enggak, orang enggak ada yang mau kok. Kalau ada yang mau, siapa yang nolak? Saya berani ngomong gini karena enggak ngelihat ada ibu-ibu. Nah, maka setelah ada ikrar akta wakaf, siapapun tidak bisa. Ini Pak Kua, saksikan Pak Kua, ya. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pembangunan sekolah SDIT Masjid Babu Salam karena Allah Ta'ala tunai. Aku terima. Sah. Keluarlah surat akta ikrar wakaf. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Negara Kesatuan Indonesia. Sah. Siapapun tak bisa mengganggu-gugat. Datang anak cucunya. Ini tanah bapak kami. Nih, sudah ada suratnya. Tengok. Bisa menuntut, siapapun tak bisa menuntut karena banyak juga anak-anak setan sekarang. Bapaknya baik, ibunya baik, tapi anak ini terlalu banyak makan haram, akhirnya otaknya haram. Nauzubillah. Maka jangan kita kasih anak-anak kita makan haram. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari makan haram. Kenapa Ustadz berani minum ini? Karena ada tulisan halal di sini. Oh, enggak ada tulisan halal. Ada, ini dia label halal Majelis Ulama Indonesia. Kode produksi, enggak ada kodenya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? Wasiat. Wasiat. Wasiat itu wajib ditunaikan, tapi enggak boleh lebih dari 1/3 harta. Harta saya 600 juta untuk Masjid Babu Salam. Dihitung dulu total harta dia berapa? 600. Ya enggak sah. Hartanya 600, semua dia kasih 600. Rupanya dia enggak punya anak. Istrinya selingkuh. Saudara-saudaranya waktu dia sakit enggak ada yang jenguk. Lalu dia pun berkata, aku kalau mati nanti aku serahkan untuk Masjid Babu Salam sebanyak 600 juta. Adapun istri dan saudaraku sendal jepitku saja kasihkan ke mereka. Maka wasiat itu batal. Wasiat yang tertunaikan hanya 1/3 saja, 600 juta, maka yang diperoleh oleh Masjid Babu Salam hanya 200. Maka bapak pun pulang ditanya sama pengurus yang lain, gimana Pak? Dapat 600. Mantap, 200. Yang 400 diambil ahli waris. Istrinya dapat berapa? Istri dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, falahunna ar-rubu' illam yakul lakum walad. Kalau kamu tidak ada anak, maka istrimu dapat 1/4. 1/4 istri dapat. Makanya kalian wahai istri-istri yang solehah, kalau suami kalian sedang sakit, kalian jagalah, karena kalian dapat 1/4. Jaga, Mas, makannya Mas. Jangan kau layani aku. Tenang Mas, aku dapat 1/4 nanti Mas. Dapat 1/4. Hartanya berapa? 2M. 1/4-nya berapa tuh? 500 juta. Kalau dapat 500 juta, suami sudah meninggal. 100 pergi ke salon. 100 belikan motor besar, tinggal 300 nikah sama brownies. Lalu yang kau bawa mati mana? Mana yang kau bawa mati? Itulah yang kau wasiatkan.
maka wasiatkanlah yang baik-baik. Tapi yang namanya wasiat itu harta. Adapun wasiat yang tidak bersifat harta, malah ada yang haram. Nanti kalau aku mati, tolong kain kafannya dari kain jeans. Dan makamkan aku di atasnya, tanamkan pohon ganja 3 batang. Siramkan dengan air whisky. Oh, itu haram. Gak boleh dilaksanakan. Nanti kalau aku mati, tolong tanamkan aku di tepi kali Ciliwung yang ada angin sepoi-sepoi di bawah pohon bambu. Oh, ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau terkait dengan wasiat itu, nama wasiatnya wasiat harta, mesti ditunaikan, nggak boleh lebih dari 1/3. Syaratnya orangnya mesti mati. Kalau nggak mati nggak dapat. Maka ketua masjid kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Pak ketua masjid, ya sini sebentar Pak. Ya, ini saya ada wasiat 1 miliar. Ore! Pulang rapat pengurus. Pengurus nanti malam datang habis isya ya. Alhamdulillah tadi saya dapat wasiat 1 miliar. Pengurus yang ngerti, Bapak jangan bangga. Kenapa? Dia kan belum mati. Ditunggu nggak mati-mati. Udah 20 tahun. Sampai semua jamaah kalau berdoa, ya Allah, kalau memanglah panjang umurnya baik, maka panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tidak baik, maka sampai pada suatu hari orang yang bawa wasiat ini pun sakit. Begitu sampai kabar ke Pak Ketua Masjid, Pak Ketua, iya, yang wasiat 1 M kemarin sakit. Sakit iya, alhamdulillah. Datanglah mereka menjenguk ke masjid, ke rumah sakit, ruang ICU. Ya Allah, kalau memang sehat baik bagi saudara kami ini, maka sehatkanlah umurnya, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau memang tidak ada gunanya lagi dia hidup, maka mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Ya, pulang. Anaknya pun nelpon. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya, alhamdulillah berkat Bapak tadi datang, sekarang sudah pulang ke rumah. Itu namanya wasiat. Wasiat itu orangnya harus mati. Nah, yang kita boleh bangga langsung bahagia itu namanya hibah. Kalau hibah memang langsung. Pak Ketua, ya, itu ruko kan ada yang di depan masjid ya. Itu saya hibahkan semua untuk masjid. Langsung bawakan hitam atas putih. Hari ini tanggal 23 Februari tahun 2018. Dengan ini saya menghibahkan 1 ruko untuk Masjid Babu Salam. Maka saya tidak akan mengambilnya lagi sampai mati. Kalau saya ambil lagi berarti saya akan disambar geledek. Jadi amal harta ini luar biasa. Wakaf, sudah infak, sudah sedekah, sudah wasiat, sudah hibah, sudah. Maka bagi yang punya harta, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya 1 istana di surga insyaallah. Amin. Ustaz Somad, Allah enggak adil. Masa orang kaya bangun masjid megah mewah dengan kubah, dengan kipas, dengan AC, enak sekali dia masuk surga ya. Lalu saya ini gimana? Enggak ada uang Pak Ustaz. Tenang bro. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Saya enggak bisa bangun masjid. Man shalla isnatai asyrata rakaat. Siapa yang salat 12 rakaat. Fil laili wal yaumah, fil laili wal yaum, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dapat istana juga di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Qabliyah, ba'diyah, rawatib muakkad. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Pak Ustaz, gimana saya mau rawatib? Saya duduk di kursi. Bangun masjid, uang enggak ada. Salat 12 rakaat, enggak bisa. Jadi gimana? Ada lagi. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'adda dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa sampai mati. Kau 3 anak perempuan, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik,
buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Ya Rasulullah, anakku cuma 2, masuk surga juga. Jadi ada tawar menawar zaman Nabi. Anakku cuma 2 ya Rasulullah, kau masuk surga. Untung nggak ada kita di situ waktu itu. Kalau ada kita, kalau 1 ya Rasul. Ustaz Somad, anak kami 2 Pak Ustaz, masuk surga. Tambah 1 lagi. Istri saya udah nggak bisa lagi melahirkan Pak Ustaz, bininya tambah. Setengah ibu-ibu di bawah, "Moh, ayo pulang aja kita." Ceramah Ustaz ini menyakitkan hati aja gitu. Insya Allah ibu-ibu tetap bertahan, insya Allah. Kenapa bertahan? Motornya macet, bertahan Pak. Alhamdulillah. Cepat ya waktu berjalan di Masjid Babu Salam. Kadang saya ceramah lama terasa, lihat jam baru setengah jam. Tapi di Babu Salam ceramah sudah 1 jam. Dan jamaah semuanya, anak-anak tidak. Tengok anak kita. Anak-anak mau dengar ceramah Ustaz, tahan 1 jam. Anak-anak dengar ceramah Ustaz bertahan 1 jam itu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Tuh anak-anak mereka ini yang pakai baju koko, pakai peci, itu calon kepala kantor Kementerian Agama. Adapun yang pakai baju kaos di luar itu menteri olahraga. Adapun tadi ada nampak di bawah dekat parkir itu dia mengurus takut ada pencurian sepeda motor. Insya Allah semua mereka ini diselamatkan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari yang mungkar-mungkar, insya Allah. Hasil mereka dunia akhirat.